Pemirsa, KPU memastikan ini 4 provinsi sudah selesai direkapitulasi, 2 provinsi masih dalam tahap pemeriksaan dokumen, yakni Jawa Barat dan juga Maluku. Sementara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan masih diupayakan dan KPU telah merekapitulasi 34 provinsi dari total 38 provinsi yang ada. 4 provinsi lainnya yang belum direkapitulasi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Tapi informasinya pada pagi hari ini tersisa 2 provinsi yang masih belum terselesaikan rekapitulasi akhir Pilpres dan Pileg 2024. Jadi Komisioner KPU Agus Melas menyatakan saat ini sedang memeriksa dokumen rekap Jawa Barat dan sedang mengupayakan rekap juga beberapa provinsi lainnya ya, diantaranya Papua dan Papua Pegunungan. Ini Agus Melas menyebut seharusnya KPU menyelesaikan proses rekapitulasi kemarin karena memang ada rencana maju 1 hari begitu ya. Tapi jika mengacu pada PKPU nomor 3 tahun 2022, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi paling lambat Rabu pada hari ini, 20 Maret 2024. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 di tingkat nasional terus digelar di kantor KPU Jakarta. Kita nantikan seperti apa hasilnya di tanggal 20 Maret 2024 hari ini dan juga bagaimana tanggapan dari masing-masing tim ses. Kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Hingga Selasa malam, rekapitulasi yang telah tuntas adalah 36 provinsi dan luar negeri, menyisakan 2 provinsi. Dari hasil rekapitulasi, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, unggul di 34 provinsi. Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, unggul di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Pemilihan umum juga berencana akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional hari ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, hasil akhir Pilpres masih kita nantikan. Bagaimana untuk masing-masing kubu sudah siap menang, sudah siap kalah. Karena kalau berkontestasi harus seperti itu ya, Via. Kita hadirkan beberapa narasumber pada pagi hari ini. Di samping saya sudah ada Prof. Siti Zuhro, peneliti senior BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya? Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Frits Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Frits. Selamat pagi. Kemudian juga Kang Pipin Sopia, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Kang Pipin. Assalamualaikum. Salam. Kemudian juga sudah ada Bang Vincentius Mendrova, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Vincent. Dan juga sudah bergabung bersama kami Mbak Titi Anggraini melalui Zoom, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Mbak Titi. Assalamualaikum. Pagi, Mbak Titi. Kita nantikan sebenarnya di studio ya, padahal ramai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali belum bisa bergabung. Iya, nggak apa-apa Mbak Titi. Saya mau ke Kang Pipin dulu sebagai 01. Hasil rekapitulasi akhirnya memang kita masih nantikan. Cuma kan selama ini kita juga bisa melihat secara live streaming bagaimana perhitungan suara. Sudah siapkah dengan hanya 2 kemenangan provinsi? Berarti dalam arti masih ada 2 provinsi lagi kan? Tapi kan unggul 02. Sudah siapkah menerima hasilnya? Siap menang dan siap kalah. Oh, oke. Sejak awal. Sejak awal. Ya, sejak deklarasi dulu ketika masa-masa kampanye, pendaftaran, Anies Muhaimin siap menang dan siap kalah secara terhormat. Oke. Dan proses yang saat ini kita lalui memang siap menang dan siap kalah ketika lapangan itu datar, ketika semua komitmen, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan dalam proses ketika mulai kampanye sampai hari ini. Emang lapangannya nggak datar sekarang? Ya, saya kira kita sudah melihat sejak awal ya proses
kami selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini, politisasi bansos, politisasi ASN, politisasi hukum dan sebagainya yang terjadi, itu yang membuat kami membuat keputusan bahwa Timnas menyampaikan bahwa setiap proses tahapan kita menolak. Ya, dan sampai saat ini kemungkinan kita akan menolak hasil dari penghitungan KPU ini. Tentu nanti yang akan menyampaikan menolak itu bukankah jadi justrunya stigmanya di masyarakat? Tidak siap kalah. Siap kalah dong. Oh tidak, menerima belum tentu ke kekalahan. sana. Jadi sejak awal kita menyampaikan itu, kalau prosesnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, yang kita persoalkan saat ini adalah persoalan cacat etik, cacat hukum dan cacat politik. Dan semua jalur akan kita lakukan. Jadi proses yang saat ini kita lihat adalah ketika melihat bahwa persoalan penyelenggaraan ini banyaknya pelanggaran, banyaknya kecurangan yang dilakukan, maka ada jalur konstitusional yang akan kita lakukan. Satu adalah ke MK, Bawaslu dulu, kemudian MK, dan yang ketiga mungkin yang saat ini dilakukan oleh DPR, proses untuk konsolidasi untuk mematangkan hak angket. Semuanya sudah dilakukan. Semuanya ketiga sudah jalurnya. dipersiapkan, paralel akan dilakukan. Hanya 01 apa juga menggandeng pihak lainnya? Ya tentu kami saat ini juga membangun komunikasi ya dengan 03 untuk mematangkan itu, dan saya kira punya kesamaan di antara kami adalah ketika proses ini kalau berjalannya secara aturan, secara hukum, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, maka kami juga akan menerima secara terbuka kemenangan dan kekalahan secara bermartabat ini. Tapi ketika banyaknya kecurangan, banyaknya pelanggaran yang dilakukan, saya kira politisasi bansos itu yang selama ini menjadi persoalan terbesar ya. Ada intervensi negara di situ, dana dan program negara digunakan untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Disitulah yang menjadi persoalan kita. Oke, baik. Dugaan-dugaan ya. Itu catatan dari 1. Dari 2 bagaimana Bang Fris? Atau menanggapi pernyataan dari 1 ini, 2 seperti apa? Pertama-tama di dalam kesempatan ini ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami Paslon 2 mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dulu. Kepada seluruh relawan, kepada seluruh penyelenggara, kepada seluruh partai politik yang telah turut serta dalam proses pemilu 2024. Kita kan sampai ke hari ini kan karena kerja keras begitu banyak orang gitu. Dan kalau kami melihat bahwa pemilu telah hampir selesai. Dan mari saatnya kita untuk berkonsolidasi, rekonsiliasi untuk membangun Indonesia bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kalau menurut kata Bang Pipin bahwa ada persoalan, ini kan saya menjadi saksi di KPU lah. Jadi sejak tanggal 28 Februari udah hadir di rekap nasional pagi, siang, malam, ketemu pagi lagi. Anda ada di gedung tersebut? Bersama dengan teman-teman, iya bersama dengan teman-teman. Karena juga tidak mungkin dong saya yang terus-terusan kan, gempor juga gitu. Jadi salingnya gimana komisioner KPU-nya ya? salingnya bergantian lah gitu. Dan juga ada pihak lain 01 dan juga 03. Apa catatan Anda dari kehadiran itu? Juga ada Paslon 1 dan juga ada perwakilan dari saksi Paslon 1 dan dari saksi 03 juga ada gitu. Saya melihat begini, dari proses rekapitulasi ya ada beberapa perdebatan, ada soal DPT, DPK, kesesuaian antara surat suara dan surat sah, surat terima, itu ada perdebatan dan itu memang didiskusikan. Bahkan ada beberapa kali misalnya ada satu suara yang kurang, kita cari di mana, kemudian kita buka si rekapnya, kemudian di mana. Jadi saya dalam proses ya, di dalam proses rekap itu saya bisa melihat bahwa semua berjalan dengan lancar kok. Memang ada perdebatan ya. Kemudian jadi saya kadang-kadang saya bingung. Apa yang selama ini didengungkan Paslon 1 dan Paslon 3 itu kenapa nggak muncul dalam catatan khusus misalnya? Kenapa harusnya ada? Tidak muncul dalam keberatan. Kalau misalnya saya narasi Paslon 1, Kang Pipin tadi itu. Kalau misalnya Paslon 1 dan di gedung kalau Paslon KPU 1 Paslon 3 merasa bahwa ada kekurangan, ada kecurangan, ada apa? Sampaikan dong dalam rekap ya Anda pada saat di gedung sampaikan itu, dong dalam rekap nasional. ada itu. Sepanjang yang saya lihat itu tidak pernah ada. Memang ada persoalan teknis kepemiluan yang muncul, itu didiskusikan, benar. Tapi yang soal tadi kecurangan-kecurangan, sampaikan juga dong di dalam rekap nasional. Jadi itu kan bisa tercatat. Begini Bang Fris, jadi Anda melihat ini kayaknya cuma jadi narasi di luar gedung aja nih, begitu ngeliatnya? Persis sekali, persis sekali. Jadi Mas Fris ini harus paham, yang kita persoalkan tuh how to get your number. Bagaimana Anda bisa mendapatkan angka sebesar itu sebetulnya? Bagaimana
bukan pada rekapitulasinya itu. Kalau rekapitulasi itu adalah hasil dari akumulasi. Tapi sebelumnya. Ya, tetapi yang dipersoalkan adalah bagaimana Anda mendapatkan angka sebanyak itu. Itu sebenarnya menjadi persoalan. Jadi ketika bagaimana Anda mendapatkan angka itu misalnya dengan memobilisasi ASN, dengan melakukan politisasi bansos, dengan melakukan politisasi hukum, itu yang menjadi persoalan kita. Tapi itu ada buktinya. Dan ruangannya memang bukan merli di situ, bukan berada di ruang KPU, tetapi nanti pengaduannya ada di Bawaslu, ada di MK. Nah, kalau misalnya tidak ada di ruang itu, Kang, ada di situ, tetapi kan Mas Pri juga tidak selalu hadir setiap saat, dan itu ada di setiap level, dan itu juga akan dipersoalan terus setiap tahapan. Jadi yang menjadi persoalan kita adalah di situ. Jadi kalau misalnya mau setiap tahapan, ya kita lakukan itu. Makanya kan ada penolakan. Apakah hal tersebut hal yang sama juga dirasakan oleh 03, Bang Vincent? Permasalahan-permasalahan yang muncul di kubu 01 ini? Ya, pertama ya, bahwa kalau tadi berkaitan dengan siap menang siap kalah, pada prinsipnya sejak awal Ganjar Mahfud dalam berkompetisi ini, dalam berkontestasi dalam Pilpres ini, kita sudah siap kalah dan siap menang ya. Makanya ada slogan dari Ganjar Mahfud, ini bukan tentang Ganjar, tapi ini tentang Indonesia, kan kira-kira begitu. Apa yang kita perjuangkan ini tidak semata-mata hanya sebatas pada Ganjar Mahfud, tapi bagaimana kita melalui pemilu 2024 ini lebih bermartabat, terhormat ya, jujur ya, sesuai dengan azas yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu luber dan jurdil. Tentu itu yang kita junjung. Makanya ini bukan tentang semata-mata Ganjar Mahfud, tapi ini tentang Indonesia ke depan gitu. Nah, kalau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita alami di pemilu 2024 ini, saya pikir masyarakat sebetulnya sangat tahu bagaimana carut marutnya pemilu 2024 ini. Bukan hanya pada soal-soal yang dipersoalkan di rekapitulasi ya, tapi ini sebelum terjadi pencoblosan, pada saat pencoblosan maupun dalam proses-proses rekapitulasi. Banyak juga keberatan-keberatan kita yang memang tidak diakomodir ya. Memang kita tahu kanal-kanal yang tepat. Bagaimanapun di dalam rekapitulasi itu bukan kanal dalam mengambil keputusan berkaitan dengan misalnya kecurangan, pelanggaran-pelanggaran, karena kanal-kanal yang diberikan dalam undang-undang dan konstitusi kita paham betul bahwa ada jalur Bawaslu, ada tentu itu ada yang paling terakhir nanti berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Dan dalam konteks politik ini sedang digulirkan dalam konteks hak angket, dan kita melalui kanal-kanal itu semua. Kenapa? Karena memang kita harus menjunjung tinggi konstitusi kita dan peraturan perundang-undangan kita, dan ini sejak awal Ganjar Mahfud mengedepankan itu. Nah, oleh karena itu meskipun ya bahwa banyak masyarakat yang menilai ada ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, dan ini kami banyak mendapatkan informasi berkaitan dengan itu, sehingga kami cukup pesimis sebetulnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, karena ini juga banyak terjadi. Misalnya komisioner KPU, ketua KPU banyak melakukan pelanggaran kode etik yang berat ya. Dan ini sudah diputus DKPP berkali-kali dan berkali-kali. Ya, uniknya kalau kita misalkan bandingkan di dalam pemilu atau Pilpres di 2019 ya, itu ketua KPU-nya pada saat itu Arief Budiman ya, itu hanya sekali diputus itu kemudian langsung dicopot dari jabatannya. Dan coba dibayangkan ketua KPU sekarang berkali-kali bahkan berkali-kalinya pun kita capek melihatnya gitu, dan itu tidak dicopot dalam jabatannya. Nah, ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik, lack of trust ya terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Ya, sehingga karena ketidakpercayaan publik ini menimbulkan sudahlah, mau juga kita sampaikan apapun kepada KPU itu juga tidak berarti. Nah, oleh karena itu sekarang kan terjadi aspirasi baik yang nanti melalui kanal-kanal konstitusional kita maupun aspirasi masyarakat yang sedang ada di tengah-tengah kita sekarang melakukan demonstrasi ketidakpercayaan publik ini. Jadi
prinsipnya berkaitan dengan kecurangan pelanggaran, kami dari Ganjar Mahfud sudah mempersiapkan matang. Baik. Dan ini kita sudah memfinalisasi berkaitan dengan permohonan PHPU kita di MK, ya sudah mencapai. Sebelum ke MK sana, apakah sama narasi dengan Kang Pipin tidak akan menerima rekap KPU pada hari ini? Hasil akhirnya tidak akan menerima? Ya pada prinsipnya ada yang kita terima, ada yang tidak kita terima gitu ya. Oke. Dan Yang diterima maksudnya? Hah? Yang diterimanya maksudnya seperti apa? Begini, tentu ada, ini kan berjenjang ya, berjenjang. Kita juga objektif dalam menilai rekapitulasi itu. Dan pada prinsipnya kita menemukan banyak kecurangan gitu ya. Dan seperti yang tadi kami jelaskan, ini tidak hanya terjadi pada saat pencoblosan. Ini sebelum pencoblosan pun ini kita akan utarakan di MK. Oke. Nanti kita pertanyaan yang sama sebetulnya biar adil. Kubu 2 terima nggak kira-kira hasil akhir rekapitulasi KPU nanti? Sampai dengan tadi pagi kan, tadi hari ini Jawa Barat sudah selesai ya, tadi pagi jam 3.45 sudah selesai. Jadi ini hari tadi. dari 38 provinsi, 36 sudah selesai, sudah selesai komplit. Ya, tinggal 2 nih. Tinggal 2. 34 provinsi itu dimenangkan oleh paslon 2. Jadi saya bisa melihat bagaimana kepercayaan masyarakat kepada paslon 2 dan kami siap untuk melaksanakan kepercayaan masyarakat yang diberikan. Yang menerima nanti. Iya pasti menerima ya harusnya. Kita akan mendengarkan juga catatan dari Prof Wiwi dan juga Mbak Titi seperti apa, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana statement dari masing-masing kubu paslon 1, 2, 3. Prof Wiwi, catatannya terhadap hasil Pilpres yang nantinya akan diumumkan ke KPU seperti apa? Siap menang dan harus siap kalah. Iya, mendengarkan tiga narasumber yang luar biasa ini menurut saya memang ada dua hal yang penting ya. Jadi ada isu krusial yang memang tidak sekedar menang kalah, tapi bagaimana pemilu yang ke-6 kali ini yang tentunya ada permasalahan public distrust itu. Ini harus diberikan solusi cepat ini. Jadi public distrust itu jangan sampai hanya sebetulnya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang tidak menang gitu ya. Tidak unggul, tapi ternyata dari kampus, dari komunitas, dari macam-macam. Ini kan berarti ada sesuatu. Nah ini jangan diignore, jangan diabaikan. Public distrust yang bentuknya bisa diselesaikan di? Ya menurut saya berarti kan tadi itu. Atau semua sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi itu sebetulnya bukan ditujukan ke Mas Fritz, bukan. Ini kan kritik terhadap rezim, terhadap pemerintah. Ketika mengatakan ada politisasi bansos, bukan 02 yang mengelola kan gitu, tapi rezim. Lah ada politisasi ASN melalui penjabat gitu ya, 271 penjabat yang diangkat itu. Lah ini apa instruksinya kepada daerahnya, kepada masyarakat daerah, sehingga lalu apakah memang korelasinya positif terhadap meningkatnya elektoral dari 02 kan itu. Meskipun di dalam kesempatan ini kan otoritas yang punya otoritas yang melakukan. Dalam kesempatan dialog sebelum-sebelumnya ya Prof Wiwi ya, Bang Vincent saksinya ada juga hadir hari ini begitu. Jadi dari kubu 2 sendiri ketika itu Habibur Rahman menyebut bicara soal penggalangan ASN dan lain sebagainya, yaitu dilakukan juga oleh kubu-kubu yang lain, tidak hanya di kubu kami pasangan 2. Itu yang saya kutip dari. Tapi kalau birokrasi itu otoritas, Mas. Birokrasi itu sangat hierarkis. Bukan birokrasi yang bottom up, bukan. Birokrasi itu selalu hierarkis, top down, instruksi. Jadi kalau sudah diinstruksikan ini, jalankan, laksanakan. Itu birokrasi wataknya seperti itu. Maka itu yang harus juga dibedah. Lah Bawaslu yang sudah MOU dengan KASN dalam hal tidak boleh melakukan politisasi ASN, itu sebetulnya mengevaluasi lagi. Dulu Mas Bagja, ya Rahmat Bagja, melaporkan gitu ya, dalam kasus di Pilkada saja 2020 itu 1.600-an pelanggaran. Nah itu kan. Jadi harusnya disampaikan supaya jadi satu pembelajaran. Maka tadi itu ya sebetulnya kritik tadi itu, ketidakpercayaan publik tadi itu kepada rezim. Prof, tapi sebenarnya dalam harus setiap pemilu dibedakan. nampaknya juga banyak dugaan-dugaan pelanggaran begitu ya. Iya. Tidak hanya di pemilu ini, tapi di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan nampaknya juga pembuktiannya sulit, akhirnya berhenti di tengah jalan. Ini betul sekali. Jadi dari waktu ke waktu itu diulang kembali. Cuman gradasinya yang beda. Levelnya yang luar biasa saat ini. Terlalu welo-welo gitu loh.
Padahal di Bansos itu 2014, wajib. 2019 kita rame-rame seperti ini juga. Ini nggak ada masalah. Jadi bansos itu memang kewajiban dari tentu gitu ya, negara memberikan Pemerintah. bantuan. Oke. Tapi ketika itu nuansanya beda, berlipat ganda dilakukan dan sebagainya, ada apa ini kan gitu. Apalagi dilakukan di depan istana, itu kan nggak bagus. Tapi artinya sebetulnya. begini loh Prof, kalau misalnya kita melihat adanya sejumlah catatan-catatan tadi begitu. Iya. Artinya KPU dalam hal ini harusnya bagaimana Prof gitu loh. Karena Iya. kan panitia penyelenggara pemilihan umum ini kan ya di KPU ini. Iya, KPU dan Bawaslu itu ranahnya beda, tusinya beda ya. Tusinya KPU ini, beliau ini Bawaslu, nanti bisa menjelaskan. Jadi ini ranahnya Bawaslu sebenarnya. Bawaslu itu melakukan pengawasan secara konstruktif dan pencegahan secara proaktif. Nah, begitu diendus, wah ini ada politisasi penjabat ini, ASN. Langsung dia, oh ini contohnya, oh iya kita didekatin ternyata ketika mau pemilu, sudah tenang saja penjabat, kita lakukan ini. Lah itu berarti intrusi, ada instruksi. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Lah tidak fair karena ada dua paslon lain yang tidak sedang memegang otoritas, maka nggak kebagian dia kan gitu. Nah, ini satu contoh ketidakpuasan dari 03. Kok suaranya mungil banget ya gitu. Nggak ngira kan gitu, bener nggak? Oke. Lah itu antara lain. Jadi menurut saya kalah ya kalah, tapi tidak lalu seolah-olah ekstrim banget ini kalahnya kan gitu. Ada apa? Faktor apa? Nah kalau korelasinya yang dicurigai tadi itu positif terhadap kemenangan 02, lah ini yang diperkarakan. Maka mereka Ranahnya nanti di melakukan konstitusi nanti kan? bukan double track, triple tadi itu ya, melalui Bawaslu, melalui MK, DPR, HKP. melalui DPR gitu ya. Belum lagi masyarakat ini akan gayung bersambut, tidak percaya, bukan ke 02 sebetulnya. Nah ini harus dibedakan kepada pemerintah yang sedang memerintah saat ini gitu. Oke. Baik, Mbak Titi mungkin komentar Anda Mbak Titi. Catatan apa yang perlu Mbak Titi sampaikan kepada panitia ini begitu yang sedianya hari ini nanti akan mengumumkan? Ya, kalau dari sisi tenggat waktu memang ini cukup membuat kita berdebar-debar ya, karena hari ini adalah batas waktu penetapan hasil pemilu dan perolehan suara secara nasional. Kalau kita komparasikan dengan pemilu 2019 dengan segala kontroversinya, itu berhasil menuntaskan rekapitulasi suara nasional sehari sebelum tenggat. Walaupun dilakukan tengah malam, tetapi memang prosesnya baru selesai dini hari begitu. Nah sekarang masih ada 2 provinsi yang akan dibacakan rekapitulasinya hari ini, dimulai dari jam 10. Soal rekapitulasi ini saya kira pertama, penetapan tidak boleh melampaui tenggat waktu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita, yaitu paling lama 35 hari setelah pemungutan suara, artinya hari ini 20 Maret 2024. Dan yang kedua, tidak boleh juga asal-asalan. Misalnya memaksakan penetapan rekapitulasi suara di provinsi yang memang ada masalah. Disinilah pentingnya para saksi, pasangan calon, dan partai politik peserta pemilu serta perseorangan mengawal prosesnya dengan cermat, dengan betul-betul memastikan tidak ada pergeseran suara, penambahan atau pengurangan. Selain perdebatan atau perbincangan kita hari ini, Mas Rifi dan Mbak Kamarati, jangan lupakan pemilu legislatif. Pemilu legislatif itu residunya banyak sekali. Walaupun bisa jadi rekapitulasi suara sudah ditetapkan hari ini, tetapi persoalan-persoalan pemilu legislatif di daerah itu masih menggunung. Misalnya saja penanganan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan kursi partai politik dan caleg, itu masih banyak yang kemudian akan diyakini berujung ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini juga perlu mendapatkan perhatian kita. Kalau soal Pilpres, ya wajar saja kemudian nomor 1 dan nomor 3 tidak bisa berbuat banyak misalnya soal angka-angka, ya karena tadi angka-angka itu bisa jadi memang diberikan oleh pemilih. Tetapi bagaimana kemudian suara itu diberikan, apakah ada keterlibatan politisasi bansos, politisasi birokrasi yang membelokkan orisinalitas dan kemurnian suara pemilih itu prosesnya tidak dibuktikan di rekapitulasi suara begitu. Karena memang karakter dari Pilpres itu kalau ingin merebut suara, direbutnya bukan saat di bilik suara atau dengan mengutak-atik suara, karena itu sangat rentan. Pasangan calon relatif punya saksi dan kemampuan mengawal. Jadi dia bekerjanya itu
Jadi sebelum bilik suara itu dieksekusi oleh pemilih, bagaimana dia memastikan pemilih itu bisa memilih? Di banyak studi misalnya soal pilpres, maka bekerjanya itu jauh sebelum hari pemungutan suara. Disitulah tantangan nomor 1, nomor 3, mengkuantifikasi ya, koherensikan antara dugaan-dugaan pelanggaran yang tadi sudah disampaikan, politisasi birokrasi, politisasi perangkat desa, politisasi bansos misalnya, dengan kemudian pengaruh atau dampaknya terhadap suara. Berapa persentasenya yang terdampak begitu ya pergeseran-pergeseran itu, sehingga sejatinya kalau tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, maka kemurnian suara pemilih itu tidak seperti suara yang tergambarkan dalam penetapan hasil oleh KPU. Meskipun nanti ada perselisihan hasil pemilu di MK dan yang menjadi termohon adalah KPU, tetapi saya meyakini mayoritas sebagian besar dari dalil yang disampaikan oleh para pemohon itu bukan menyangkut angka yang ditetapkan, tetapi bagaimana angka itu ditetapkan, lahir dari sebuah peristiwa yang seperti apa, itu yang akan nanti dipersoalkan. Dan ini memang menjadi tantangan bagi nomor 1, nomor 3, membangun argumentasi yuridis yang kokoh ya, bahwa bukan hanya soal angka, tetapi ada keadilan substantif yang juga harus ditegakkan, terutama soal mandat konstitusi yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau soal rekap kita harus bedakan ya antara tidak siap kalah dengan nanti menempuh upaya hukum yang legal yang disediakan oleh konstitusi untuk memperjuangkan pemilu yang konstitusional. Dan itu memang jalur yang harus ditempuh. Dan itu yang memang disediakan untuk mewujudkan keadilan pemilu, saya kira Mas Rifki. Baik, Mbak Titi, nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari 01 dan juga 03, pastinya juga 02. Bagaimana menjawab tantangan tadi yang dikatakan Mbak Titi? Dugaan-dugaan ini jangan hanya sekedar dugaan, tapi juga ada bukti yang real dan juga nyata yang bisa dibawa nantinya. Kita akan hadirkan perbincangan saat lagi, tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan perbincangan kembali ke Kang Pipin. Bagaimana menjawab tadi pertanyaan Mbak Titi? Harus siap juga untuk semua bukti-bukti bahwa ini tidak hanya dugaan. Ya. Jadi semua data fakta itu sudah disiapkan ya, dan sejak awal ya, dan kami juga sudah verifikasi di lapangan ya bahwa memang politisasi bansos, politisasi ASN, politisasi hukum yang sudah nampak sejak awal sebelum proses kampanye dilakukan, ketika masa kampanye dan ketika hari H pencoblosan, dan itu memang pekerjaan yang luar biasa. Kita melakukan kolektif data dari berbagai daerah ya se-Indonesia, dan kemudian sampai saat ini tim hukum sudah memegang itu, dan kami yakin bahwa kalau memang ada rasa keadilan, tidak hanya hitung-hitungan angka, tetapi memang apakah benar seseorang mendapatkan angka sebesar itu tuh dengan jujur dan adil. Tapi memang ranahnya bukan di KPU ya untuk melakukan segala. Betul, jadi kita harus fair melihat. Jadi Mas Fri saya kira harus paham betul bahwa memang jalur KPU, ada Bawaslu, ada MK masing-masing. Tetapi memang kita tidak, semoga ya kita berharap bahwa MK bukan mahkamah kalkulator. Ya. Saya berharap belajar dari kasus di mana MK sudah mengeluarkan keputusan MK yang memberhentikan ketuanya, yang terlihat memang ada distrust publik di situ. Yang tadi Prof. Siti Zuhro selalu katakan bahwa memang distrust publik ini, kalau saya diskusi selalu para pengamat dan para akademisi menjadi pihak yang memang sangat kritis saat ini. Dulu tidak seperti itu, masih ada keterbelahannya. Tetapi kalau lihat saat ini, hampir semua kampus juga menyuarakan hal yang sama. Ini menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa. Pertama buat Bawaslu, yang kedua adalah buat MK. Dan yang ketiga nanti buat DPR, bagaimana hak angket ini bisa dilaksanakan atau tidak. Dan sekali lagi terakhir, tentu saya kira tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pemilih, kami menghormati semua pilihan yang telah diberikan. Tetapi kami harus menguji dengan sesungguh-sungguhnya apakah memang suara itu didapatkan dengan jujur dan adil, atau memang itu dengan penuh kecurangan dan pelanggaran. Saya ingin ke Bang Fris deh. Bang Fris, apapun itu KPU ya sepakat lah, kita mungkin ini lembaga negara. Kita kalau bisa jangan sampai kita mendelegitimasi lembaga ini kan begitu. Tapi narasi-narasi yang muncul ini seakan-akan ya arahnya ya trust tadi gitu loh. Nah kalau bicara soal trust kepada KPU itu ujung-ujungnya 02 juga gimana nih? Bisa jadi hilang trust juga dong berarti kalau gitu.
Saya itu kenapa memakai benchmark itu adalah proses rekapitulasi nasional ya. Tidak berusaha untuk mengajarin paslon 1, paslon 3. Tapi kalau saya sebagai pengacara, saya bilang, oh, saya saat misalnya rekapitulasi Jawa Barat, saya bilang, saya minta dalam catatan khusus ada pengerahan massa di sini, adanya bansos misalnya di sini ya, kemudian adanya ketidakjelasan di sini, itu saya sampaikan itu secara umum. rekapitulasi ada bisa itu. Koridornya ada di situ. Catatan khusus kan setiap paslon kan saksi kan diberikan kesempatan untuk ada katanya. Ada. Ya, jadi itu disampaikan. Jadi masyarakat bisa tahu, oh di provinsi ini masalahnya, provinsi ini masalahnya. Tapi itu kan tidak muncul. Ya, memang ada proses yang berbeda di KPU Bawaslu. Ya memang beda. Tetapi kalau misalnya mau kita membangun narasi, itu kan bisa dipakai dua-dua. Tapi kan seakan-akan nih semuanya narasi temuan pelanggarannya kan seakan-akan dikumpul-kumpulin gitu loh. Dikumpul-kumpulin sampai ke MK semua gitu loh. Atau saya bertanya, sebenarnya memang ada atau cuma sedang nyari bukti? Kan juga bisa juga dong melihat kan. Karena itu juga mungkin pada saat itu Ketua KPU sempat yang bersetegang juga ya dengan saksi dari kubu 01. Betul. Ya itu bagian daripada proses itu yang dapat untuk disampaikan. Terus jadi bisa lihat memang ada peran daripada KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi gitu loh. Tapi saya kembali maunya mengajak ya. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat kenapa hari ini penting. Kenapa tanggal 20 Maret itu penting? Kalau kita bertanya surat apa ya? Surat apa yang mengatakan seorang presiden dan wakil presiden? Dan surat itu adalah surat penetapan yang dikeluarkan oleh KPU. Ya. Tidak ada dokumen lain, Bahkan kalau kita melihat melihat di MPR itu kan adalah pengambilan sumpahnya misalnya gitu. Tapi suratnya hari ini. Surat ketetapan yang ditandatangani oleh KPU. Misalnya nanti masuk ke MK, kemudian MK menolak misalnya, surat itu tidak berubah. Tapi kalau misalnya adanya perubahan angka, itu surat itu berubah. Tetapi kalau misalnya surat dari KPU yang ditatangani hari ini, 20 Maret, itulah surat yang menentukan siapa yang menjadi presiden. Sebelum ke sana nih Bang, sebelum kita pindah gedung lah gitu ya. Masih di gedung yang ada di Imam Bonjol dulu deh. Kalau misalnya tadi kubu 1 mengatakan tidak akan menandatangani, artinya dia tidak menerima. Kubu 3 nggak tahu deh. Masih abu-abu. Ada mungkin kita terima, ada mungkin bisa menerima. Ancaman nggak buat Anda? Karena kan Anda butuh surat itu tadi. Surat tersebut surat tetap sah karena ditatangani dan dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Lembaganya KPU, yang mendatangani adalah 7 anggota KPU. Dan itu adalah yang membuat surat tersebut sah. Dan kalau kita melihat rekap meskipun ada yang tidak menerima. Dalam rekap nasional, paslon 1 dan paslon 3 dalam beberapa provinsi mengatakan kami tidak akan mendatangani. Itu tapi kan tetap hak. Sah ya? Tapi itu kan hak. Tapi kan dalam proses tersebut itu... Tapi bisa dilantik Bang? Sebuah dokumen itu sah apabila dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan ditatangani oleh anggota yang sah. Dan itu adalah dokumen 7 komisioner bisa menandatangani setelah memang kalau sudah bisa diterima kan begitu. Kalau kita bisa mengacu kepada tahun 2019, bolehlah kita lihat tahun 2019. Apakah paslon yang satu lagi menandatangani atau tidak. Kemudian kalau kita melihat rekap di provinsi, rekap provinsi juga banyak paslon 1 dan paslon 3 juga tidak menandatangani juga gitu loh. Tapi kan juga tetap masuk ke rekap nasional. Jadi meskipun paslon 1 dan paslon 3 tidak menandatangani atau keberatan terhadap hasil rekap itu nasional, tetap sah ya? Dokumen tersebut tetap dokumen yang sah. Oke. Kang Ipin ada sanggahan tadi? Ya saya kira bedanya secara politik aja bahwa memang kita tidak bisa menerima itu. Secara politis memang tidak mendapatkan dukungan dari 01, 03 misalnya. Kalau misalnya kita tidak menandatangani itu. Terus yang kedua memang pengajuannya, syaratnya tadi. Boleh saja Bung Fris ini gagah-gagahan bahwa memang yang paling penting adalah hari ini dari KPU. Selama kalau kita syaratnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi ini hanya mahkamah kalkulator, maka bisa jadi apa angka yang disampaikan oleh KPU ke MK, tidak ada gugatan, tidak ada keadilan, mungkin itu bisa terjadi sama gitu. Tetapi kalau misalnya MK-nya berpikir bahwa ketika Prof. Siti Zuhro dan banyak kalangan mempersoalkan itu, tidak hanya kami yang berkepentingan dari 01 dan 03, tetapi rakyat juga melihat bahwa memang kecurangan itu banyak, pelanggaran itu banyak, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang jujur dan adil, maka kami yakin bahwa trust publik itu akan pulih ke depan. Saya rasa 58,8% setidaknya sampai dengan quick count sudah menunjukkan trust masyarakat kemana. Dan saya rasa
itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Dan itu sudah, ini kan narasi yang bukan baru. Ini narasi sejak dari mulai bulan Desember, Januari itu selalu muncul kan. Tapi kemudian pada tanggal 14 Februari masyarakat sudah memilih gitu loh. Dan kenapa kita tidak melihat bahwa masyarakat sudah bisa memutus siapa presiden dan wakil presiden yang mereka akan pilih. Dan wajar kalau Bung Frits selalu mengatakan itu. Dan tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Prof. Zuhro, bahwa memang menerima manfaat dari politisasi bansos, politisasi ASN dan sebagainya. Memang apapun argumentasinya, kalau sudah menerima manfaat dari politisasi bansos, memang tidak bisa melakukan apapun. Iya, jadi pertama ya, kita tidak semata-mata tadi apa yang disampaikan oleh Bang Frits, menekankan pada hanya sebatas pada rekapitulasi. Kita paham betul soal rekapitulasi ini. Seberapa keras pun kritikan kita, seberapa keras pun penolakan kita, bahkan tidak ditantangani oleh saksi, itu tetap juga sah dan berjalan. Gitu. Kita paham itu. Kita jangan dijebak, kenapa nggak di situ, gitu kan? Karena memang kita paham bahwa itu bukan penyelesaian utama di sana, gitu. Kan? Ya, kita memberikan saran, kritikan betul, tapi kita paham bahwa itu bukan penyelesaian. Jangan dijebak bahwa kalian tidak memberikan kritikan keras, penolakan. Kalau kalian tidak memberikan itu, kalian tidak punya kesempatan. Kami keras di mekanismenya yang ada kan begitu kan? Jadi kita jangan dijebak pada persoalan sebatas pada rekapitulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi, bahwa kita tidak hanya melihat pada persoalan angka yang diterima sekarang, yang sudah dihitung sekarang gitu. Tapi sebelum itu kenapa bisa muncul angka itu? Itu menjadi poin penting ya. Makanya dalam dalil nanti yang akan kami sampaikan berkaitan dengan dalil-dalil di permohonan MK, kami mendalilkan berkaitan dengan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Katanya betul bahwa memang itu sejak ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kewenangannya Bawaslu. Tapi jangan salah bahwa di dalam setiap undang-undang itu tidak pernah sempurna. Ada kelemahan-kelemahan dalam undang-undang itu, ada kekosongan-kekosongan hukum. Dan kami menilai bahwa ada kekosongan hukum yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu berkaitan dengan TSM. Dan itu yang akan kita uji. Jadi tidak semata-mata dengan segala bukti yang sudah dimiliki, sudah disiapkan. Tentu kita punya keyakinan lah bahwa MK, di mana kemarin MK membuat satu putusan yang fenomenal yang menimbulkan distrust terhadap masyarakat, gitu ya, yang mengakibatkan kemudian dicopotnya ketua MK. Kami berharap karena dicopotnya ketua MK ini berkaitan dengan Pilpres juga. Kalau kita berdalih pada soal terstruktur, itu sudah dimulai sejak MK itu. Nah, kita berharap bahwa MK akan mengembalikan marwah martabat kepercayaan publik itu, bahwa dalam putusan nanti dalam PHPU ini bisa memberikan kepercayaan publik kepada masyarakat. Dan ini yang akan kita uji di Mahkamah Konstitusi. Baik, Prof. Wiwi terakhir, Bu. Bolanya akan segera menggelinding dari Imam Bonjol ke Medan Merdeka ini nanti. Betul. Ya, memang kita sedang mengalami pemilu yang satu sisi saya senang. Tadi saya sampaikan Mas Frits ya, bahwa tidak ada isu intoleransi dan sebagainya. Senang kita. Polarisasinya tidak besar ya. Tapi sekarang bagaimana mengobati ya, dan sekaligus menjadi literasi masyarakat adalah bagaimana membangun trust ini. Karena tidak sia-sia kita Mas berdemokrasi, tapi masalah nilai-nilai itu kita abaikan, etika kita abaikan. Bayangkan ketua Mahkamah Konstitusi masalah dalam pemilu ini, ketua KPU RI masalah, peringatan gitu ya, keras 3 kali soal etika. Menurut saya ini ada apa gitu kan? Lah, kalau tidak seperti itu, mungkin tidak ada yang namanya para guru besar dari berbagai kampus turun. Jadi kita nggak boleh menutup mata. Yang ini pokoknya menang. Tidak untuk menang saja gitu loh. Bahwa pokoknya menang dalam pemilu. Nah, itu pembelajaran yang buruk menurut saya. Jadi mungkin ini pembelajaran yang terakhir buat kita menuju 2045. Untuk tidak menghalalkan segala cara, apalagi menumbangkan etika kita, moral politik kita gitu ya, hanya untuk sekedar menang. Ini sangat tidak elok, sangat tidak mulia menurut saya, dan tentu pembelajaran bagi bangsa ini akan dicatat secara sejarah. Dalam sejarah politik Indonesia, pemilu 2024 yang diikuti gitu ya, secara serentak telah menorehkan gitu ya, noktah
gitu, Baik. dalam tentu membangun nilai-nilai demokrasi. Baik, Prof. Terakhir kita mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, boleh singkat saja, Mbak Titi. Pertama, memahami angka 58% itu ya, dalam konteks perselisihan hasil pemilu, jangan dibayangkan target, ini yang saya bayangkan, target 1-3 itu tidak membalikkan gitu, tetapi bagaimana melihat peluang masuk ke putaran kedua. Karena ini kan kita ada 3 pasangan calon, jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana dalil-dalil dugaan kecurangan pelanggaran tadi berdampak pada setidaknya bahwa suara itu sebenarnya tidak sampai 50%. Jadi dalam konteks perselisihan akan seperti itu. Yang kedua, yang ditetapkan KPU hari ini itu adalah penetapan hasil pemilu nasional dan perolehan suara secara nasional. Belum menetapkan calon terpilih. Calon terpilih itu nanti setelah proses PHPU selesai. Jadi kalau tidak ada PHPU, maka dia bisa langsung ditetapkan calon terpilih. Tapi kalau ada PHPU, kita harus tunggu. Siapa tahu misalnya ada kejutan bahwa ternyata ada putaran kedua, berarti ada pemungutan suara kembali begitu ya. Nah ini yang kemudian mengapa hari ini penting, karena memang sudah ketentuan undang-undang, tetapi juga di saat yang sama kita harus kawal nih Papua dan Papua Pegunungan itu jangan dipaksakan misalnya harus ditetapkan secara asal-asalan. Suara juga harus terkawal karena biasanya hanya karena mengejar target, tenggat, kadang-kadang kita menjadi tidak tertib, tidak kemudian memperhatikan betul-betul kemurnian suara pemilih. Jadi kita semua harus kawal prosesnya dan rekap ini menjadi salah satu titik di mana sebenarnya proses pemilu kita belum selesai. Yang juga kita harus kawal proses berikutnya yaitu perselisihan di Mahkamah Konstitusi bukan hanya Pilpres, tapi ada banyak kepentingan partai dan caleg yang juga kemungkinan akan bermuara di Mahkamah Konstitusi dan perlu mendapatkan pengawalan kita semua. Baik Mbak Titi Anggrani, terima kasih atas waktunya Tuti. Jadi Mbak Titi menekankan masih ada 2 provinsi, kita harus tunggu itu. Kali aja 2 provinsi itu ada di paslon nomor 4 dan nomor 5. Enggak ada ya? Nggak ada di sini ya. Nggak ada ya. Baik, terima kasih Mbak Titi, Bang Frits, Mas Makasih ya, Prof. Titin, dan juga Bang Frits. Vincent. Ya, makasih. Prof juga terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.